Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdin Mutiara Ranti. Saya dari kelas 01 PLMN dengan NIM 2025105858 dan kelompok-kelompok saya yaitu ada Ersa Izakila dan Moza Asasabina. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Moses Sabina dari kelas 01 PLN. Di video hari ini saya ingin menjelaskan tentang video untuk kelas akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsa Izakila dari kelas 01 PAMN. Hari ini saya akan menjelaskan isi dari PPT yang sudah kelompok kami buat yang berjudul Akuntansi Piutang Usaha dari PT Medika Hermina Tbk. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi piutang usaha. Apa sih akuntansi piutang usaha itu? Akuntansi piutang usaha adalah proses mencatat dan mengelola tagihan perusahaan kepada pelanggan yang membeli secara kredit. Piutang ini muncul karena adanya jangka waktu pembayaran atau jatuh tempo, sehingga uang belum diterima saat transaksi terjadi. Dalam laporan keuangan, piutang usaha dicatat sebagai aset lancar dan digunakan untuk memantau pembayaran yang belum masuk serta memastikan penagihan berjalan dengan lancar. Itu faktor terjadinya piutang usaha. Piutang usaha muncul ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit. Jadi, pembayaran tidak akan diterima pada saat transaksi terjadi. Penundaan pembayaran biasanya didasarkan kesepakatan jatuh tempo antara perusahaan dan pelanggan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki hak untuk menagih sejumlah uang di masa mendatang dan hak akan dicatat sebagai piutang usaha dalam laporan keuangan. Di antaranya yaitu yang pertama ada penjualan atau pemberian jasa secara kredit sehingga pembayaran tidak diterima pada saat transaksi dilakukan. Yang kedua, adanya kebijakan perusahaan yang memberikan jangka waktu atau jatuh tempo sehingga pelanggan diperbolehkan membayar di kemudian hari. Yang ketiga, itu ada proses administrasi pembayaran yang membutuhkan waktu sehingga uang masuknya tidak langsung, jadi diterima setelah barang atau jasa telah diserahkan. Selanjutnya saya akan membacakan deskripsi perusahaan. PT Medika Hermina Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan kesehatan dan mengelola jaringan rumah sakit umum swasta di Indonesia dengan kantor pusat di Jakarta, serta tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham HIL. Perusahaan ini mengoperasikan jaringan rumah sakit yang tersebar di berbagai kota dan provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dan hingga akhir tahun 2024 telah memiliki sebanyak 52 rumah sakit. Hermina Hospital menyediakan layanan kesehatan yang meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, tindakan medis, layanan spesialis, serta layanan penunjang lainnya seperti laboratorium, radiologi, dan farmasi. PT Hermina awalnya dikenal kuat dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Hermina kemudian memperluas layanan kesehatan di bidang spesialis lainnya. Dalam operasionalnya, perusahaan melayani pasien umum, pasien BPJS, serta pasien asuransi swasta. Sehingga dalam aktivitasnya ini, PT Hermina melibatkan banyak pencatatan piutang. Dengan komitmen yang tinggi terhadap layanan kesehatan, ekspansi berkelanjutan, dan tata kelola perusahaan yang baik, PT Hermina memperkuat posisinya sebagai salah satu jaringan rumah sakit swasta terbesar yang ada di Indonesia. Lalu di sini ada alasan-alasan mengapa kelompok saya memilih PT Medika Hermina Tbk. Yang pertama, karena piutang merupakan akun penting dalam industri rumah sakit. Karena sebagian besar pendapatan rumah sakit berasal dari pasien BPJS dan asuransi, sehingga piutang menjadi akun yang signifikan dan perlu dikelola secara efektif. Yang kedua, perusahaan sudah tercatat di bursa atau TBK dengan data yang transparan. PT Medika Hermina atau TBK merupakan perusahaan terbuka sehingga laporan keuangan dan informasi perusahaan tersedia secara transparan dan dapat atau mudah diakses. Yang ketiga, memiliki kebijakan pengelolaan piutang yang jelas. Perusahaan menerapkan kebijakan piutang yang terstruktur untuk
mendukung kelancaran arus kas dan meminimalkan resiko piutang yang tidak tertagih. Selanjutnya saya akan membaca di slide ke-7, yaitu jenis pencatatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan Medika Hermina. PT Medika Hermina Tbk menggunakan pencatatan akuntansi berbasis akrual yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Akuntansi atau SIA rumah sakit. Untuk topik piutang usaha, jenis pencatatan akuntansi yang digunakan yaitu meliputi yang pertama, pencatatan piutang BPJS Kesehatan. Itu dilakukan untuk mencatat tagihan atas layanan pasien BPJS yang pembayarannya tidak diterima secara langsung, melainkan setelah pasien mendapat pelayanan. Rumah sakit juga menerbitkan klaim kepada BPJS dan melalui nilai tersebut itu akan dicatat sebagai piutang hingga BPJS itu melakukan verifikasi dan pembayaran. Proses ini juga menggunakan sistem akrual sehingga pendapatan diakui saat layanan diberikan, bukan saat kas diterima. Selanjutnya yang kedua ada pencatatan piutang asuransi swasta. Pencatatan piutang asuransi swasta dilakukan untuk mencatat tagihan pasien yang ditanggung perusahaan asuransi seperti Allianz. Setelah tindakan diberikan, rumah sakit mengirimkan klaim ke pihak asuransi dan tagihan tersebut dicatat sebagai piutang. Pendapatan langsung diakui pada saat layanan diberikan. Sementara pendapatan baru diterima ketika klaim persetujuan pihak asuransi itu sendiri. Artinya, pencatatan piutang asuransi swasta dilakukan ketika rumah sakit telah memberikan layanan. Pendapatan langsung diakui, sedangkan pembayaran baru diterima ketika perusahaan sudah mengklaim asuransi tersebut. Selanjutnya ada pencatatan piutang usaha rekanan. Pencatatan piutang usaha rekanan dilakukan untuk mencatat tagihan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada karyawan mitra seperti MCU, rawat jalan, maupun rawat inap. Setelah layanan selesai dan invoice diterbitkan, nilai tagihan tersebut dicatat sebagai piutang sampai perusahaan rekanan tersebut menyelesaikan pembayaran. Sistem akrual digunakan sehingga pendapatan tetap diakui pada saat layanan diberikan, bukan pada saat kas itu diterima. Ini ada jenis pencatatan akuntansi yang digunakan perusahaan. Nah, yang keempat itu pencatatan piutang pasien. Ketika pasien belum melunasi biaya layanan saat perawatan selesai, tagihan yang belum dibayar akan dicatat sebagai piutang sampai pasien melakukan pelunasan. Rumah sakit tetap mengakui pendapatan pada saat layanan diberikan, sesuai metode akrual. Jadi, piutang ini berfungsi sebagai pencatatan sementara sebelum kas diterima. Yang kelima, pencatatan kerugian piutang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan piutang yang tidak tertagih, misalnya akibat klaim BPJS atau asuransi yang mengalami penolakan atau pemotongan. Hermina menetapkan estimasi kerugian berdasarkan riwayat pembayaran dan umur piutang, lalu mencatatnya sebagai cadangan agar laporan keuangan lebih realistis dan mencerminkan nilai piutang yang benar-benar dapat diterima, yang bersumber dari annual report PT Medika Hermina Tbk. Selanjutnya ada di slide 10, yaitu kriteria-kriteria dalam pencatatan piutang di Hermina. Yang pertama itu memiliki bukti transaksi yang sah seperti invoice, SEP BPJS, resum medis, dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua itu nilai tagihan harus jelas dan dapat ditagihkan sesuai layanan yang diberikan. Yang ketiga itu memiliki tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan BPJS, asuransi, atau perusahaan rekanan. Selanjutnya itu metode pencatatannya dicatat menggunakan basis akrual, yaitu pendapatan diakui saat layanan diberikan, bukan saat kas diterima. Selanjutnya itu ada piutang, dikelompokkan berdasarkan unsur piutang atau aging schedule untuk memantau kelancaran pembayaran seperti apa. Selanjutnya itu didukung oleh pencatatan dalam Sistem Informasi Akuntansi atau SIA agar data piutang akurat dan terintegrasi. Selanjutnya ada klasifikasi pencatatan piutang di PT Hermina ini. Yang pertama ada berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, itu ada piutang BPJS, piutang asuransi swasta, piutang perusahaan rekanan, dan piutang pasien umum. Dan yang kedua ada berdasarkan jatuh tempo, atau yang dikenal sebagai aging schedule. Yang pertama ada
0-30 hari, yang artinya piutang dalam kategori ini masih tergolong lancar karena belum melewati masa jatuh tempo atau baru melewati masa jatuh tempo. Risikonya masih tergolong rendah dalam proses penagihan normal. Yang kedua ada 31-60 hari. Nah, dalam kasus ini piutang telah melewati masa awal jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran mulai terjadi dan mengharuskan melakukan tindakan lebih lanjut lagi, seperti mengkonfirmasi kepada pihak menjamin atau pihak rekanan. Dan yang ketiga ada 61-91 hari. Piutang yang menunggak cukup lama dan menunjukkan peningkatan resiko tidak tertagih dan evaluasi terhadap kemampuan pembayaran pasien. Nah, yang terakhir sudah lebih dari 90 hari. Dalam hal ini, piutang sudah lama jatuh tempo dan beresiko tinggi menjadi piutang tak tertagih. Dan di tahap ini, piutang harus mendapat perhatian khusus seperti pembentukan cadangan kerugian piutang atau langkah penagihan yang lebih lanjut lagi. Lalu di sini ada metode-metode pencatatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada metode akrual atau akrual basis. Ini adalah pendapatan diakui saat jasa diberikan, bukan saat pembayaran diterima. Yang kedua itu ada metode cadangan kerugian piutang atau allowance method. Perusahaan mengestimasi potensi piutang tak tertagih. Contohnya 1% dari total piutang dijadikan sebagai cadangan. Yang ketiga, aging schedule method, yaitu mengelompokkan piutang berdasarkan umur piutang untuk memantau penagihannya. Lalu yang keempat ada metode rekonsiliasi piutang. Metode ini merupakan piutang yang dicocokkan antara billing kasir dan bank. Selanjutnya ada di slide 13 yaitu metode penagihan. Penagihan yang pertama itu ada penagihan berdasarkan jatuh tempo. Sesuai rumah sakit Hermina ini menentukan jangka waktu pembayaran setelah layanan diberikan. Misalnya 30-60 hari. Yang kedua itu ada pengiriman tagihan atau invoice tepat waktu. Itu setiap pasien atau perusahaan mitra menerima faktur atau tagihan resmi setelah layanan selesai. Invoice-nya itu mencantumkan di invoice itu dicantumkan seperti nomor tagihan, total biaya, dan informasi pembayaran. Juga ada pengingat melalui telepon atau email. Sebelum dan setelah jatuh tempo itu pihak penagih akan melakukan reminder ke pelanggan kayak seperti dilakukannya itu lewat telepon, email, SMS, atau surat resmi. Selanjutnya itu ada negosiasi pembayaran. Jika ada pelanggan yang terkendala untuk membayar, itu rumah sakit dapat menawarkan jadwal angsuran, menyepakati tenggang waktu baru yang telah disepakati, dan menunda sebagian tagihan sesuai kesepakatan yang sudah dibuat. Selanjutnya ada contoh kasus dan jurnal. Contoh kasus yang pertama ada penjualan jasa medis secara kredit. Pada tanggal 10 Maret tahun 2025, PT Medika Hermina Hospital memberikan layanan rawat inap kepada perusahaan mitra PT Sehat Sentosa untuk karyawannya. Pada kasus pertama, rumah sakit memberikan layanan rawat inap dan obat-obatan kepada mitra secara kredit. Yaitu artinya pembayaran tidak berlangsung pada saat itu juga. Dalam akuntansi, kondisi ini menyebabkan rumah sakit harus mengakui pendapatan. Namun pada saat yang sama juga harus mencatat piutang usaha. Karena jumlah tersebut masih harus ditagih. Piutang ini menjadi hak rumah sakit karena telah memberikan layanan kesehatan. Jurnalnya itu ada biaya rawat inap sebesar 12 juta, biaya obat dan penunjang sebesar 8 juta, dan total tagihannya ada 20 juta. Dan pembayaran dapat dilakukan setelah 45 hari pasien pulang. Baik, di sini ada contoh kasusnya dan jurnalnya. Di sini ada pada tanggal 5 April tahun 2025, PT Sehat Sentosa melakukan pembayaran sebagian atas tagihan atau piutang yang sebelumnya belum dilunasi sebesar 15 juta rupiah. Nah, ini pencatatan jurnalnya itu kas atau bank itu 15 jutanya ditaruh di debit. Kenapa dicatat di sisi debit? Karena perusahaan menerima uang sehingga saldo kas atau bank itu bertambah. Lalu 15 jutanya itu untuk piutang usaha
itu 15 jutanya ditaruh di bagian kredit. Kenapa di bagian kredit? Karena jumlah piutangnya itu berkurang. Jadi karena adanya pembayaran dari pelanggan, maka jumlah piutang akan berkurang. Jadi transaksi ini menunjukkan bahwa perusahaan menerima pembayaran sebagian dari pelanggan, sehingga kas meningkat dan piutang usaha menurun sebesar jumlah yang sama. Selanjutnya ada di slide 16, saya akan membacakan contoh kasus dan jurnalnya. Ini kasus 3, piutang tak tertagih. Pada tanggal 30 Juni tahun 2025, bagian sisa piutang sebesar 5 juta. Diperkirakan tidak dapat ditagih karena perusahaan mitra mengalami kesulitan keuangan. Di sini ada beban kerugian piutangnya 5 juta, lalu ada cadangan kerugian piutangnya sebesar 5 juta juga. Selanjutnya pada contoh kasus dan jurnal keempat, itu ada penghapusan piutang. Pada tanggal 20 Juli tahun 2025, PT Medika Hermina Hospital memutuskan untuk menghapus piutang yang benar-benar tidak tertagih tersebut. Setelah melewati evaluasi lebih lanjut, rumah sakit memutuskan bahwa piutang benar-benar tidak bisa ditagih. Pada tahap ini, piutang tidak lagi memiliki nilai ekonomi karena tidak ada peluang pembayarannya. Maka dari itu dilakukan yang namanya penghapusan piutang. Dengan mengurangi akun cadangan kerugian piutang yang sudah dibentuk sebelumnya, penghapusan piutang ini tidak lagi mempengaruhi laba rugi karena beban kerugiannya telah dicatat pada tahap pembentukan cadangan. Penghapusan ini dilakukan untuk menjaga laporan keuangan agar hanya menampilkan aset yang realistis dan benar-benar dapat dipulihkan oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan membacakan slide 18, yaitu contoh kasus dan jurnal sama seperti tadi. Ini kasus kelima, yaitu pemulihan piutang. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2025, perusahaan mitra ternyata membayar kembali utang mereka sebesar 5 juta rupiah. Di sini piutang usahanya 5 juta rupiah dan cadangan kerugian piutangnya juga 5 juta rupiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.